Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Untuk mendapatkan pemahaman Dafar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar pula, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena ada kekayaan yang luar biasa di dalam akar pola Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar. Di tangan saudara dan saya ada Tanak, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang di dalamnya ada ayat-ayat yang menjelaskan dari penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Tinggal kita menempatkan di dalam posisi yang benar dan tepat sehingga kita mendapatkan gambaran yang sempurna akan rencana Elohim Yahweh selama 7.000 tahun ini. Ya. Pengajaran time travel adalah pengajaran melintasi waktu untuk melengkapi saudara sekalian dalam menggali Dafar Elohim, untuk memahami case by case, dan membongkar roh-roh jahat jenis apa saja yang bersembunyi, ya, karakter-karakter manusia, dan supaya saudara dan saya dipersiapkan terus, dan terus menjadi manusia-manusia Elohim yang berkemenangan sampai Harpatso. Ada 7 navigasi Dafar Elohim yang saya buat supaya memudahkan saudara, 1-7, saudara bisa lihat di screen. Kita ada di posisi yang ketiga, dan di posisi 3 ini juga ada yang namanya subfase, ya, dari sejak lahirnya Israel sampai Israel dalam masa pembuangan. Hari ini adalah lahirnya Israel sampai dengan Misraim, sampai dengan Mesir, ya. Jadi untuk memudahkan saudara dapat mengerti, memahami saat saudara baca Dafar Elohim. Kemudian dalam kitab Kejadian ini kita mengetahui mengapa kita berada di bumi seperti sekarang ini, mengetahui bahwa Bapak Yahweh telah membenahi bumi dan bumi rusak kembali, mengetahui permulaan peradaban manusia, dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Author atau pengarang kitab Kejadian adalah Bapak Yahweh sendiri, sedangkan Moshe adalah yang ditugasi Bapak Yahweh untuk mencatatnya. Jadi didikte, ya. Kita akan melihat penggalian dari Kejadian 48, ya, Kejadian 48. Kita akan baca ayat-ayatnya terlebih dahulu, yaitu dalam Kejadian 48 mulai ayat pertama sampai 22. Silakan Brother Enoch. Kejadian 48 ayat 1. Sesudah itu, ada orang berkata kepada Yosef, "Ayahmu sakit." Lalu Yosef membawa kedua anaknya, Manasye dan Efraim bersamanya. 2. Seseorang memberitahukan kepada Yakov, "Lihatlah, anakmu Yosef datang kepadamu." Maka Israel segera menguatkan dirinya dan duduk di tempat tidurnya. 3. Berkatalah Yakov kepada Yosef, "El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, dan berfirman kepadaku, aku akan membuat engkau beranak cucu dan bertambah banyak, serta menganugerahkan kepadamu untuk menjadi himpunan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu, menjadi miliknya untuk selama-lamanya." 5. Sekarang, kedua anakmu yang lahir di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, mereka adalah milikku, yaitu Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon, mereka adalah milikku. 6. Keturunanmu yang engkau peroleh, sesudah mereka adalah milikmu. Mereka akan disebut berdasarkan nama saudara-saudara mereka di dalam warisan mereka. 7. Pada saat kedatanganku dari Padan, Rahel telah mati di sisiku, di tanah Kanaan, ketika masih berjarak cukup jauh menuju Efrata, dan aku telah menguburkan dia di sana, di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. 8. Ketika Israel melihat anak-anak Yosef, ia berkata, "Siapakah ini?" 9. Yosef berkata kepada ayahnya, Mereka anak-anakku yang telah Elohim berikan kepadaku di sini.
Maka berkatalah ia, sekarang bawalah mereka kepadaku, supaya aku memberkati mereka. 10. Adapun mata Israel telah kabur karena sudah tua, ia tidak dapat melihat. Yosef mendekatkan mereka kepadanya, lalu Yakov mencium dan memeluk mereka. 11. Berkatalah Israel kepada Yosef, aku tidak pernah berpikir untuk melihat mukamu, tetapi sekarang Elohim telah menunjukkan kepadaku keturunanmu. 12. Lalu Yosef menjauhkan mereka dari lutut Yakov, dan ia sendiri bersujud dengan mukanya ke tanah. 13. Yosef membawa keduanya, Efraim di tangan kanannya, di bawah sebelah kiri Israel, dan Manasye di tangan kirinya, di bawah sebelah kanan Israel, dan Yosef mendekatkannya kepada Israel. 14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan menumpangkannya di atas kepala Efraim, meskipun dia yang muda, dan dengan tangan kirinya di atas kepala Manasye, ia telah menyilangkan tangannya, walaupun Manasye anak yang sulung. 15. Ia memberkati Yosef dan berkata, leluhurku Abraham dan Ishak telah menjalani kehidupan di depan Elohim, dan Elohim itulah yang memelihara aku sampai hari ini. 16. Malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, biarlah dia yang memberkati anak-anak muda ini, biarlah namaku dan nama leluhurku Abraham dan Ishak disebut di antara mereka, biarlah mereka bertambah-tambah sebagai kumpulan orang banyak di tengah-tengah negeri ini. 17. Ketika Yosef melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, dan hal itu tidak baik di matanya, maka ia menggenggam tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. 18. Yosef berkata kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, karena inilah yang sulung, tumpangkanlah tangan kananmu di atas kepalanya. 19. Tetapi ayahnya menolak dan berkata, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar. Namun demikian, saudaranya yang muda akan menjadi lebih besar daripadanya, dan keturunannya akan menjadi bangsa. 20. Lalu Yakov memberkati mereka pada waktu itu, katanya, olehmu orang Israel akan mengucapkan berkat dengan mengatakan, biarlah Elohim membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah Yakov mendahulukan Efraim daripada Manasye. 21. Israel berkata kepada Yosef, lihatlah, aku hampir mati, tetapi Elohim ada bersama kamu dan akan membawa kamu kembali ke negeri leluhurmu. 22. Dan aku telah memberikan kepadamu satu bagian lebih dari saudara-saudaramu, suatu gunung yang telah kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang-orang Amori. Haleluya. Terima kasih. Kalau kita lihat inilah detik-detik pertemuan terakhir, karena Yakov sudah sangat tua saat itu. Dan kemudian di ayat pertama dikatakan ada orang yang menjaga Yakov untuk memberikan informasi setiap kali kondisinya kepada Yosef, karena Yosef memelihara ayahnya. Ya, dan dikatakan bahwa saat itu Yakov sakit, sehingga segera Yosef membawa kedua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim, karena dia tahu, ya, Yosef sadar bahwa perlu adanya blessing, perlu adanya berkat, ya, dari orang yang dipercaya oleh Elohim Yahweh, dan itu besar, ya, impact-nya untuk masa depan, entah kapan, tapi yang pasti akan besar impact-nya. Ya, inilah yang sangat dipahami oleh Yosef, yaitu blessing. Nah, ini seperti yang namanya berkat dari Abraham turun kepada Ishak, turun kepada Yakov, dan juga turun nanti kepada anak-anak daripada Yakov. Nah, pada saat kita lihat dulu di mana Yosef dikabari bahwa ayahnya sakit, maka dia segera untuk datang ke tempat ayahnya dan membawa Efraim dan Manasye.
ya Manasye dan Efraim. Kemudian setelah Yosef masuk, yang dilakukan oleh Yakub, saudara bisa lihat, maka ayat 2 dikatakan, maka Israel segera menguatkan dirinya dan duduk di tempat tidurnya. Saudara bisa perhatikan ya, ayat itu ya. Maka Israel segera menguatkan dirinya dan duduk di tempat tidurnya. Menurut saudara kenapa? Kok dia berusaha untuk duduk? Kok tidak tiduran saja? Ya karena dia mengingat pesan Bapak Yahweh ya, bahwa kamu yang akan Yusuf yang akan menutup mata ya ketika matinya. Itu mungkin Pak itu. Oke. Ada lagi, terima kasih untuk jawabannya. Kan Karena mau memberkati, Pak. Gimana? Mau memberkati, Pak. Mau memberkati. Mau memberikan berkat, Pak. Mau memberikan berkat. Oke. Ya, gini, kondisinya kan dia itu sakit ya. Jadi sebetulnya dengan berbaring saja, sebetulnya ya bisa untuk memberikan berkat. Betul kan? Jadi tinggal tangannya saja diarahkan dan kepala kedua anak ini didekatkan. Jadi bisa. Ya, jadi ada apa kok sampai Yakov itu berusaha duduk? Sebetulnya kan bisa saja dia berbaring, saudara. Ya, berbaring saja tidak masalah. Ya kan? Dia mau milih anak yang mana yang mau diberkati, Pak. Mau milih anak yang mau diberkati. Oke. Iya, jadi sebetulnya ya terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Jadi sebetulnya ini suatu kerendahan hati daripada Yakov. Dia sadar betul siapa Yosef. Saya bisa lihat siapa Yosef. Yosef ini diangkat oleh Elohim Yahweh sebagai kepala atas Misraim. Saya bisa perhatikan. Ya, sampai detik itu. Jadi Yosef dipercaya oleh Elohim Yahweh, diangkat sebagai kepala bukan hanya Misraim, bahkan istananya Firaun pun dia yang atur semuanya. Bayangin saudara, itu kan ada ayat sebelumnya, ya kan? Jadi Firaun tidak pusing lagi, semua diserahkan kepada Yosef. Nah, inilah kerendahan hati daripada Yakov. Dia tahu bahwa sebetulnya dia adalah ayahnya, akan tetapi saat Yosef itu datang, dia tidak melihat seperti itu, tapi dia melihatnya sebagai ya kunjungan daripada orang nomor satu di negara itu. Begitu. Jadi dia berusaha duduk. Ya, dengan duduk itu berarti dia memberikan penghormatan. Seperti itu. Saya bisa lihat, ya karena kondisinya memang lemah, jadi dia nggak tidur. Ya nggak bertiduran saja. Dia ini ada, walaupun dia tahu itu anaknya, tapi dia menunjukkan ya kepada saudara dan saya kerendahan hatinya dia. Luar biasa. Ya. Value, nilai yang ada di dalam Yakov itu luar biasa. Ya. Pantas dia diberi nama Israel. Luar biasa. Dia mempunyai kerendahan hati. Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi disitulah. Dan kemudian kita lanjutkan ya. Jadi kita tahu ya mengapa Yakov berusaha untuk duduk. Kemudian ayat yang ketiga, ya dikatakan demikian. Tadi ayat pertama sudah ya, ayat pertama dan dua sudah. Saya perhatikan ayat 3. Dikatakan berkatalah Yakov kepada Yosef, El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku. Ini kalimat yang diucapkan. Ya, Elohim yang Maha Kuasa, El Shaddai, ya, menampakkan diri kepadaku. Nah, ada pertanyaan. Apakah Elohim Yahweh pernah menampakkan diri kepada Yosef seperti kepada Abraham, Yisak, dan Yakov?
Jawabannya, Nggak pernah, Pak. iya, tidak pernah. Tidak pernah. Elohim Yahweh menampakkan diri kepada Avram, ya, kepada Abraham berulang-ulang. Saudara tahu ceritanya. Elohim Yahweh menampakkan diri kepada Yisak, ya, dan Elohim Yahweh juga menampakkan diri kepada Yakov beberapa kali. Bahkan Yakov bergulat dengan malaikat Elohim. Elohim Yahweh menampakkan diri pada Yakov pertama kali ada di mana? Ada di mana? Di Mahanaim. Di Luz, Pak. Bukan, di Bethel. Di Betel ya. Ya, di Bethel. Ya, Mahanaim itu tempat dia lihat pasukan malaikat Elohim Yahweh. Tapi Elohim Yahweh menampakkan diri di Bethel saat dia sedang tidur, bantalnya pakai batu. Ya, itu dia. Kemudian dia dapat mimpi dan dia melihat di dalam mimpinya itu. Ishak juga melihat Elohim Yahweh. Ya, kapan lihatnya? Kapan lihatnya Ishak? Peristiwa apa? Waktu kelaparan di Mesir. Tapi sebelum itu, dia sudah melihat malaikat Yahweh, yaitu saat dia mau disembelih oleh bapaknya. Bisa lihat di situ? Ya, jadi Abraham, Yisak, dan Yakov, tiga-tiganya itu melihat Elohim Yahweh. Elohim Yahweh menampakkan diri kepada Abraham, Yisak, dan Yakov. Nah, masalahnya adalah di Yosef. Di Yosef itu tidak pernah tertulis Elohim Yahweh menampakkan diri kepada Yosef. Kalimat itu nggak ada, saudara. Memang Yosef mendapatkan mimpi, yes, dari Bapa Yahweh, ya jelas. Langsung berupa mimpi, lihat yang namanya ikatan-ikatan daripada jerami kakak-kakaknya yang sujud menyembah kepada jerami dia. Dan juga bintang dan bulan dan matahari menyembah kepada dia. Akan tetapi secara spesifik tidak pernah diucapkan bahwa Elohim Yahweh menampakkan diri kepada Yosef. Ya, tidak pernah tertulis seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi jawabannya tidak. Apakah Elohim Yahweh pernah menampakkan diri kepada Timotius? Atau apakah Yeshua HaMashiach pernah menampakkan diri kepada Timotius? Jawabannya, pernah? Tidak, Pak. Jawabannya juga tidak. Jawabannya juga tidak. Nah, sekarang Elohim Yahweh tidak menampakkan diri kepada Yosef. Elohim Yahweh dalam Yeshua HaMashiach juga tidak menampakkan diri kepada Timotius. Standar apa yang dipakai? Ya, pertanyaannya adalah standar apa yang dipakai Yeshua untuk manusia-manusia yang tidak pernah melihat Yeshua? Ini Iman, pertanyaan. Pak. Iman, Pak. Ya, iman percaya ya. Iman. Oke. Iman timbul dari Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Hamasiah. pendengaran. Pendengaran akan Daftar Elohim, Pak. Nafar Elohim. Jadi kita harus paham. Ya, jadi standar yang dipakai. Saya yakin mungkin saudara pernah mendapat mimpi tentang Yeshua. Tapi tidak semua. Tidak semua. Hanya beberapa saja mungkin bisa dihitung dengan jari. Tidak semua. Ya, akan tetapi standar yang Yeshua berikan itu bukan berdasarkan apakah dia pernah menampakkan diri kepada saudara. Ngerti maksudnya? Jadi, kalau saudara tidak pernah
ketemu muka dengan Yeshua, standar itu tidak bisa tidak bisa dipakai karena nggak semua orang sama seperti itu. Tidak semua sama. Hanya orang-orang tertentu. Ya, hanya orang-orang tertentu. Hanya sedikit. Tidak majority. Jadi standar apa yang dipakai? Ya, standar apa yang dipakai? Standarnya ini, saudara. Standarnya adalah di dalam Yohanes 2 ayat 29. Silakan, Brother Reno. Yohanes 20 ayat 29. Yesua berkata kepadanya, "Hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Ya, saya bisa lihat. Yesua berkata kepada Thomas, karena Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesua. Bahkan dia nantang, aku tidak akan percaya sampai aku mencucukkan jariku di lubang bekas paku di tangan Yesua, di lengan Yesua. Dan juga, kalau aku tidak masukkan jariku di bagian di mana dia ditusuk lambungnya, aku tidak percaya. Dan perkataan Thomas itu didengar oleh Yesua. Ya. Perkataan Thomas didengar oleh Yesua. Kan nggak ada yang lapor sama Yesua. Murid-muridnya juga nggak tahu gimana cara lapornya. Betul kan? Kan nggak mungkin si Yohanan atau Kefa berkata, ya kan? Yesua tolong kasih tahu itu Thomas keras hati. Dia mencoba Yesua dengan cara kalau dia tidak mencucukkan jarinya di tangan Yesua, di lengan Yesua, dia nggak percaya. Nggak. Tapi Yesua sudah dengar apa yang dikatakan oleh Thomas. Dan minggu berikutnya, Yesua langsung menantang Thomas. Ayo coba masukkan jarimu di lubang, di pergelangan di mana ada lubang paku. Dan di lambungku. Skakmat dia. Waduh. Dia dengar. Yesua mendengar. Sudah bisa lihat. Peristiwa ini juga terulang kembali saat Rabi Saul. Yesua menegur Rabi Saul saat dia perjalanan ke mana? Ke Damsyik, Pak. Damsyik. Ya, Damsyik. Damsyik itu sekarang ada di mana ya? Di Syria, Damaskus. Syria, Nah, Damaskus. Damaskus. Hari ini namanya Damaskus. Tapi saat itu namanya Damsyik. Ya. Nah, hari ini Bahasa Inggrisnya itu Damaskus. Damaskus, betul. Terima kasih. Dan hari ini Damaskus lagi ketar-ketir, saudara tahu ya? Ya, dia lagi apa itu namanya? Di titik yang kritikal sekali. Ya, kita akan melihat bagaimana penggenapan Dafar Elohim tentang jatuhnya Damaskus di zaman kita sekarang ini. Luar biasa. Ya, itu nanti. Tapi kita lagi fokus mengenai Kejadian 48. Nah, apa yang langsung dikatakan oleh Yesua kepada Rasul Paul? Mengapa engkau menganiaya aku? Ya, betul ya. Mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesua yang engkau aniaya. Padahal nih, Rasul Paul itu nggak pernah ketemu Yesua. Sebelumnya nggak pernah ketemu. Dan Rasul Paul hanya menganiaya pengikut Yesua. Tapi Yesua memberikan satu statement. Kamu menganiaya aku. Sudah bisa lihat? Ya, jadi awas loh. Ya. Saudara kalau teraniaya, dikata-katai, ya,
Gara-gara saudara percaya beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua. Orang yang menentang, mengata-ngatai saudara, ya ngata-ngatain saudara, gereja YouTube lah, ya ngata-ngatain saudara, apa itu namanya, mengejek Bapa Yahweh atau Yeshua, ya menganiaya, mau sampai ada kekerasan fisik lagi. Saya mau kasih tahu, mereka itu berhadapan dengan Yeshua. Ya. Jadi saudara jangan berkecil hati. Saudara mesem-mesem saja. Ya, mesem-mesem saja. Ya, itu caranya. Nah, tidak usah nangis, mesem-mesem saja. Karena Yesus sudah kasih tahu. Ya, kalau kamu ya oleh karena kebenaran engkau dicerca, maka ya kan rewards-nya ada di siapa? Saudara bisa lihat saudara yang akan kumpulin rewards. Ingat, hidup ini cuma sementara. Jadi mesem-mesem saja. Ya, bersyukur saja. Ya, bersyukur saja. Saya harus kasih tahu saudara. Tidak semua saudara tahu. Ada banyak peristiwa yang masuk ke saya, ke Ibu ada Safangfang. Ya, seorang istri di mana HP-nya ya dihancurkan oleh suaminya. Sampai dia tidak bisa punya akses untuk ke YouTube. Karena apa? Karena dengerin pengajaran di pelayanan Menora. Bahkan ada yang sampai dipukuli. Bahkan ada yang sampai ya kalau mau dengerin pelayanan Menora harus gabung ke tetangganya yang lain, jalan kaki jauh sekali untuk bisa dengerin. Ya, saudara, beberapa yang di sini aman-aman saja, tapi yang di luar sana ada yang mengalami seperti peristiwa itu. Saya bisa lihat sampai-sampai ada yang mau diceraikan oleh suaminya. Itu ada, saudara. Ya. Dan suaminya ini bukan orang biasa, saudara. Saya harus kasih tahu. Orang ini suaminya adalah dosen. Dosennya itu bukan dosen-dosen biasa, saudara. Kalau dosen sekuler sih nggak masalah ya. Tapi ini dosen kitab suci. Saudara bisa lihat bagaimana penderitaannya. Tapi saya mau kasih tahu, kelihatannya penderitaan. Tapi Yesus berkata, bersukacitalah, berbahagialah. Mesem-mesem saja. Tahu ya mesem ya? Tolong diterjemahkan buat saudara-saudari kita yang ada di Senyum-senyum. buat yang ada di mana itu namanya Malaysia, siapa tahu dia nggak ngerti arti mesem. Ya, senyum-senyum saja, ceria saja. Ya, karena roh kemuliaan ada di atas kamu. Sudah bisa lihat. Saya kasih tahu. Kalau di dalam satu keluarga Kristen ada anaknya yang Buddha atau anaknya yang jadi Islam atau anaknya yang jadi Hindu. Apa sikap daripada yang Kristen? Apa sikapnya? Sikapnya apa? Biasa-biasa aja kalau kata biasanya. Sikapnya adalah Tetap pengasih tapi mendoakan. satu, diam saja. Dua, ya, tenang-tenang saja. Tiga, mengasihi dan mendoakan. Supaya apa? Supaya mereka semua ya boleh kembali percaya kepada YK. Begitu kan? Betul kan? Ya. Loh iya kan? Itu kan keluarga Kristen. Tapi salah satu anaknya, kita ngomong soal keluarga Kristen. Ya,
Mungkin salah satu anaknya atau istrinya tiba-tiba memutuskan jadi Hindu, jadi Buddha, atau jadi Islam. Ya kan? Yang sisanya ngumpul kan. Ayo doakan mamimu, atau doakan papimu, atau doakan kakakmu atau adikmu supaya kasih YK mengalir kepada mereka. Betul kan? Ini kan keluarga Kristen. Coba saudara lihat sekarang ya, patternnya ya. Keluarga Kristen, kalau ada satu yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesua, apa yang terjadi? Dimusuhi, Pak. Dibilang tersesat, Pak. Disesat-sesatkan, dihujat, iya kan? Loh, kalau sama si sampai itu namanya agama-agama lain, lah kenapa kok didoakan supaya bertobat jadi kembali ke YK? Lah sedangkan yang sudah percaya kepada Bapaknya dalam Yesus Hamasnya nggak didoakan itu, tambah dicerca itu, saudara bisa lihat. Aneh kan ya? Tapi inilah kenyataannya. Ini kenyataannya. Kalau saudara kasih tahu percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesus Hamasya, nah tidak saudara didamprat, ya itu bahasa Turki, didamprat gitu ya, dikata-katai, dimaki-maki. Ini spiritnya aneh saudara. Ya, jadi saya melihat ya, banyak masukan-masukan. Saya harus kasih tahu. Bagi yang menerima itu semua, jangan bersusah hati. Hidup cuma sementara. Ya, hidup cuma sementara. Apalagi kita sudah tahu tidak lama lagi ada harpazo. Ya, ini seperti jujur saja, ini seperti movie. Sekarang mereka ya mengata-ngatai, mereka menghujat, mereka memojokkan. Tapi nanti saat mereka melihat baju-baju, kacamata, gigi palsu, ya kan, ya apa saja, kalung, kemudian loh kok ketinggalan, kok enggak ada, ya kan. Yang paling ekstrim memang saya harus akui pakai gigi palsu. Loh, ini gigi palsunya kok tahu-tahu ada di bantal begitu. Lah kemana ini orangnya? Iya kan? Itu ekstrim banget kan? Apalagi yang lebih ekstrim lagi kalau pakai pacu jantung. Ya, pakai apa itu namanya? Yang ada di jantung itu. Atau pernah operasi, ya, dikasihin pen, apa itu pen? Ya, dikasih pen tulangnya. Ring dan jantung, Pak. Ring, ya, itu pada keluar semua. Wih, kaget itu. Dan mereka akan betul-betul ya teriak-teriak histeris. Dan saya harus kasih tahu, ya, jadi saat saudara tidur, taruh buku saudara di tempat yang baik-baik supaya mereka bisa lihat. Segera mereka bisa lihat buku saudara, wah aku didoakan setiap saat. Wah, mereka akan bertobat. Saya yakin akan terjadi pertobatan massal. Jadi jangan khawatir saudara. Ya, jangan khawatir, jangan bersusah hati. Ingat, roh kemuliaan Elohim Yahweh ada dalam hidup saudara. Ya. Karena saudara dicerca karena kebenaran Dafar Elohim. Ya, jadi disinilah. Nah, sekarang masalahnya standarnya apa? Yang pertama adalah, walaupun engkau tidak pernah melihat aku, tapi Yesus berkata, berbahagialah engkau. Diberkatilah engkau, walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Ayat itu tidak berdiri sendiri. Ayat itu tidak berdiri sendiri. Ayat itu berhubungan dengan ayat yang berikutnya, yaitu di dalam Yohanes 8, ayat 31 dan 32. Silakan Brother. Yohanes 8 ayat 31. Kemudian Yeshua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-muridku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi bukan karena iman itu ada dasarnya, yaitu dari firman.
Ya, Yeshua berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yeshua, jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku. Ya, karena saat itu ada orang-orang yang tidak tetap tinggal di dalam firman Yeshua. Mereka keluar, mereka tidak mau jadi murid lagi. Mereka meninggalkan Yeshua. Tapi Yeshua berkata, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Saudara perhatikan ayat yang berikut, yaitu di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 22, 24 dan 26. Silakan Brother Rino. Yohanes 17 ayat 20. Dan aku meminta bukan untuk mereka ini saja, tetapi juga untuk orang-orang lainnya yang akan percaya kepadaku melalui perkataan mereka. 21. Supaya semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga menjadi satu di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. 22. Aku telah memberi mereka kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. 24. Bapa, aku ingin supaya di tempat aku berada, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku juga ada bersamaku, sehingga mereka melihat kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, karena Engkau telah mengasihi aku sebelum permulaan dunia. 26. Dan aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memperkenalkannya, supaya kasih-Mu kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya, terima kasih. Saya perhatikan cara kerjanya Elohim Yahweh. Yeshua mengatakan, walaupun kamu tidak melihat, tapi kamu percaya. Berarti ada iman. Dan kemudian Yeshua mengatakan, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Jadi itu fondasinya di situ. Dan kemudian firman itu disebarkan. Ya, karena murid-murid juga umurnya nggak panjang. Nggak sampai 2000 tahun. Betul kan? Nggak sampai 2000 tahun lah, enak saudara. Kita bisa langsung mendapatkan informasi saksi hidup yang usianya 2000 tahun. Tapi kan tidak demikian, saudara. Iya kan? Dikatakan di dalam kitab Yohanes tadi. Ya, buat mereka yang juga percaya akan apa yang mereka beritakan. Nah, kita ini kan cuma terima saja, saudara. Betul kan? Nah, kita terima dari orang-orang yang sebelumnya. Walaupun dulunya kita juga melalui liku-liku, begitu ya. Melalui liku-liku. Ya, salah satunya ya banyak ya. Mau melalui jalur Islam, jalur Kristen, jalur ateis, jalur manapun ya bisa, saudara. Jalur Katolik, jalur mana bisa. Tapi semuanya kan liku-liku. Ya kan? Tetapi begitu kita mengenal akan kebenaran firman, Yeshua mengatakan kembali kepada Dafar Elohim. Kembali kepada firman, supaya kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, dan itu yang menyatakan kamu adalah murid-murid-Ku. Saya bisa lihat, ya, jadi atas pemberitaan. Jadi iman itu bisa timbul, bisa tumbuh. Ya, jadi inilah standarnya yang Yeshua pakai buat manusia-manusia yang tidak pernah ketemu langsung muka dengan Yeshua. Jadi ini standarnya. Saudara jangan terkecoh, ini maksud saya, ya, dengan yang namanya spiritual manipulasi. Jadi hati-hati, jangan sampai terkecoh, ya, dengan yang namanya spiritual manipulasi. Karena ada banyak yang di sana yang mereka mengatakan, kalau kamu tidak pernah melihat sorga, syamayim, atau pernah ke neraka, berarti kamu tidak valid. Ada yang seperti itu. Jangan terkecoh. Karena standar yang dipakai Yeshua adalah dafar. Perhatikan ya. Standar yang dipakai Yesus adalah dafar.
Dan ingat, Yeshua memberikan penolong buat saudara dan saya. Penolongnya siapa? Yaitu Ruach Yahweh Elohim. Yeshua pernah mengatakan, Dia akan mengingatkan kamu akan setiap perkataanku. Sudah bisa lihat, Dia, yaitu Ruach Yahweh Elohim, akan mengingatkan perkataan Yeshua. Dan perkataan Yeshua pasti tidak keluar dari Dafar Elohim. Tidak keluar dari pemberitaan kerajaan Elohim. Nggak akan pernah. Jadi bisa lihat ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya, waspada dengan yang namanya spiritual manipulation. Ya, coba kamu tanyakan, pernah nggak dia lihat ini, pernah nggak dia lihat itu, pernah nggak ketemu ini, ketemu itu tidak valid. Saya bisa lihat yang divalidasi oleh Yeshua HaMashiach adalah firman-Nya. Jadi hati-hati ya dengan spirit ini. Saya harus kasih tahu supaya saudara tidak tersesat. Ya, jadi karena itu punya kekuatan, saya harus kasih tahu. Ya. Punya kekuatan. Wih, dia pernah masuk ke mana itu namanya? Tempat penyiksaan, ke neraka. Wow, itu kan rasanya spektakuler banget, saudara. Wih, dia sudah berulang-ulang ke sorga. Itu kan spektakuler banget, saudara. Betul kan? Itu tidak bisa dijadikan standar. Tidak bisa. Standar itu harus apa yang dikatakan oleh Yeshua. Saya paham ya. Ya. Dan dunia pun melakukan seperti hal yang seperti itu. Ya, dunia melakukan seperti hal itu. Nggak percaya? Nah, kalau saudara lihat ada orang berjalan di atas air, apa enggak pada terkagum-kagum? Pernah lihat kan orang berjalan di atas air? Ya, ada saya tahu ada seorang ilusionis yang bisa menghilangkan Monas kalau nggak salah ya. Pernah ya? Pernah Monas hilang? Ya. Nah itu dia. Pernah. Ya, pakai nama David lagi. Ya, pakai nama David lagi, itu keterlaluan. Ya, tapi terserah lah, mau pakai nama apa saja, tapi kan kita harus lihat spiritnya. Betul kan? Dia menghilangkan Monas, menghilangkan Menara Eiffel, ya, berjalan di atas angin, di apa itu namanya, yang ada di Arizona itu, di Grand Canyon. Saya bisa lihat, orang terkagum-kagum. Belum lagi yang spektakuler-spektakuler. Saya bilang kalau lihat seperti itu, aduh, manusia-manusia Elohim jangan sampai ditipu sama triknya Satan. Itu mah gampang buat Satan. Ya, gampang sekali. Ya, mudah sekali itu. Nggak terlalu sulit, itu karena teknologinya mereka. Dan nanti pun saudara dan saya punya teknologi seperti itu. Punya. Ya, nanti dalam kerajaan 1000 tahun, saudara dan saya tidak perlu pakai Yamaha, Honda, Suzuki, ya kan? Nggak perlu Vespa, ya itu nggak perlu, saudara. Sepeda ongkel, itu nggak perlu, saudara. Saudara cuma mikir pindah-pindah, saudara. Dan itu sudah dibuktikan kok. Betul kan? Oleh Ruach Yahweh Elohim dengan peristiwa Filipus. Ya. Tapi memang saat itu Filipus tidak harpasonya itu vertikal, tapi dia horizontal, dipindahkan langsung bisa. Itu kemampuan yang luar biasa. Jadi nggak ada yang baru, ya itu hanya manusia saja yang ditipu. Ya, jadi jangan sampai saudara terkecoh dengan kesaksian spektakuler yang seperti itu. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi waspada dengan spiritual manipulation. Ya, jadi standar, saudara harus kembali ke Dafar Elohim, dan saudara harus ada Ruach Yahweh Elohim yang menuntun akan kebenaran itu. Ya, sehingga saudara tidak tersesat. Kemudian, di ayat berikutnya dikatakan, ayat yang keempat, saya baca ayat yang ketiga terlebih dahulu, dan berkatalah Yakub kepada Yosef, El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz,
di tanah Kanaan dan memberkati aku. Jadi diberkati. Kemudian ayat 4 dikatakan, dan berfirman kepadaku, aku akan membuat engkau beranak cucu dan bertambah banyak, serta menganugerahkan kepadamu untuk menjadi himpunan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Inilah janji Elohim Yahweh. Dan janji ini saat masa daripada Yakov belum tergenapi. Ya, ingat ya, belum tergenapi. Sebetulnya janji ini kalau kita dilihat, kalau saudara dan saya lihat dari sudut pandang kita sekarang, ya kita sudah melihat penggenapan-penggenapannya. Saya bisa lihat. Hari ini 2024 kita sudah bisa melihat bahwa Israel telah kembali ke tanahnya. Dan Yakov itu sudah melihat jauh ke depan. Jauh ke depan. Saya bisa lihat. Dan puji Bapa Yahweh, saudara dan saya bisa melihat penggenapan firman ini. Dan kalau kita lihat jangka waktunya zaman Yakov itu tidak terlalu jauh dari saat zaman Abraham. Dan kalau dihitung sampai sekarang, itu berkisar hampir 4.000 tahun. Hampir 4.000 tahun. Kita sudah lihat sejarahnya, jatuh bangunnya Israel, ya, sampai di pembuangan dan sebagainya, sudah tahu lengkap. Bahkan saudara dan saya diberi kesempatan oleh Elohim Yahweh di tahun 2024 akhir ini, bagaimana kita melihat peristiwa-peristiwa besar, ya, yang terjadi di Israel. Dan ini sudah dilihat oleh Yakov, ya, sudah dilihat. Karena Yakov, dia berkata dari Dafar Elohim Yahweh memberikan janji, tanah itu akan menjadi milikmu dan engkau akan menjadi bangsa-bangsa. Saudara bisa lihat, menjadi kelompok-kelompok suku bangsa yang besar dan kemudian menyatu menjadi Israel. Ya, jadi tidak sulit buat saudara dan saya untuk melihatnya. Kalau di sisi Yosef, ya jauh sekali, saudara. Ya, karena masanya belum sampai. Tapi saudara dan saya sudah sampai masanya. Ya, sudah bisa melihat masa penggenapan apa yang dijanjikan Elohim Yahweh kepada Yakov. Sudah bisa paham. Ya, jadi kita sudah melihat secara lengkap, secara jelas. Karena itu berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Dan ini digabungkan dengan pattern. Ya, 1 minggu milenia, yaitu 7.000 tahun. Dan kita sudah bisa melihat, merasakan betul-betul sudah sangat dekat sekali. Sudah sangat dekat sekali. Ya, tidak lama lagi. Dan secara spesifik, di dalam pengajaran-pengajaran yang sudah kita dapatkan, kita sudah tahu perkiraannya, ya, kapan terjadinya. Ya, dan ini dahsyat sekali. Nah, yang selanjutnya, so perhatikan di dalam Kejadian 48 ayat yang kelima, dikatakan bahwa Yakov berkata kepada Yosef, anak-anak yang dilahirkan oleh Yosef itu menjadi milik daripada Yakov. Ya, kedua anakmu, ayat 5 ya, kedua anakmu yang lahir di Misraim sebelum aku datang kepadamu, ya, kepadamu ke Mesir, mereka adalah milikku, Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon, mereka adalah milikku. Ya. Nah, ayat 6, keturunanmu yang engkau peroleh sesudah mereka adalah milikmu. Saudara bisa lihat ya. Ini cukup unik, saudara. Ini cukup unik. Jadi kedua anak yang dibawa oleh Yosef, karena mendengar bapaknya sakit, Yakov sakit, ya, Efraim dan Manasye dibawa. Yakov berkata, dua anak ini punyaku. Nanti mereka akan melahirkan anak, itu punyamu. Nah, saudara bisa lihat.
Unik ya? Iya kan? Sebetulnya kalau secara legal kan Efraim dan Manasye itu punyanya siapa? Ya punyanya bapaknya. Ya bapaknya siapa? Ya Yosef. Betul kan? Loh tapi kok Yakov dia bilang sama Yosef, bukan, enggak begitu. Dua anakmu ini punyaku. Saudara bisa lihat, kalau dua anak ini punyanya dia, berarti harus ada yang dikurangkan. Ngerti maksudnya? Harus ada yang dikurangkan untuk menjadikan format 12. Padahal anaknya Yakov sudah 12. Betul kan? 12 adalah formatnya. Kalau dia katakan kedua anak ini menjadi milikku, berarti ada yang harus dikeluarkan atau digantikan. Sudah bisa lihat. Ya, dengan diambilnya Efraim dan Manasye menjadi anak Yakov. Jadi anak Yakov itu ya bukan cuman yang anaknya yang dilahirkan oleh Lea, Bilha, Rachel dan Silpa. Bukan. Tetapi anak yang dilahirkan Yosef itu menjadi milik anak daripada Yakov. Kalau itu diambil, berarti ada dua yang harus dikeluarkan atau digantikan posisinya. Ya, siapakah yang digantikan? Dan Dan ya, Satu lagi Yusuf. ya tidak dong. Enggak. Ruben, Pak. Pak. Ruben. Ruben sama Dan. Tidak. No, saudara mikir Dan itu karena saudara terpaku dengan kitab Wahyu pasti. Betul nggak? Ayo. Sama Dwi. Nah, jadi sebagai replacement-nya itu adalah Lewi dan Yosef. Betul kan? Iya. Iya betul lah. Lewi itu diambil nantinya oleh Bapa Yahweh sebagai keimaman. So bisa lihat. Sedangkan Yosef itu untuk menggantikan double portion. So bisa lihat. Efraim dan Manasye tetap, sudah bisa lihat, menjadi bagian Yosef. Karena Yosef dikatakan dari Yakov berkata kepada Yosef, nanti anak-anak mereka itu adalah keturunanmu. Jadi Yosefnya nggak dibuang. Yosef menerima double portion. Saya bisa lihat. Ya, ini memang unik. Nah, pertanyaannya, lah kok tahu? Nah, gitu loh, saudara. Yakov ini lah kok tahu? Itu kan masih ratusan tahun lagi, saudara. Untuk Lewi dipilih oleh Bapak Yahweh itu zamannya Moshe. Masih 200 tahun lagi, saudara, lebih. Lah kok tahu? Saya bisa lihat. Jadi jawabannya adalah, lah kok tahu? Karena Elohim sudah mengetahui. Ya. Mata Elohim, Pak. Iya, karena Yahweh Elohim sudah tahu terlebih dahulu. Iya kan? Itu kan luar biasanya di situ. Elohim Yahweh yang mereka sembah, yang saudara dan saya sembah, itu Elohim Yahweh yang sama, yang sudah tahu sebelumnya. Sudah tahu. Dan karena dia sudah tahu, di BCI. Ya, Yakov di BCI. Nanti kalau kamu ketemu Efraim dan Manasye, ngomong sama Yosef. Mereka itu punyaku, bukan punyamu, tapi anak-anaknya punyamu. Nah, itu uniknya di situ, saudara. Saya bisa lihat, dia sudah tahu terlebih dahulu. Jadi,
Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu penempatan saudara dan saya di tahun 2024 ini. Saya ambil 2024. Oke, walaupun kita startnya 2021 ya. Begitu. Elohim Yahweh sudah tahu. Terus dibentuk dengan luar biasa sampai akhir 2024 masuk 2025 dan tidak lama lagi Harpazo. Elohim Yahweh sudah tahu. Sudah bisa lihat rugi kalau tidak mau diperlengkapi di sini. Sudah bisa lihat rugi kan? Ya, entah itu mundur gara-gara ini, gara-gara itu ya terserah mereka. Itu kan hak-hak manusia. Saya kan tidak bisa ngancam, kamu tidak boleh keluar dari sini gitu kan, tidak mungkin saudara. Ya terserah. Ya, ada yang keluar gara-gara ya tidak apa itu namanya alergi ya bahasa Eropanya itu alergi gitu ya, alergi dengan yang namanya makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua setiap hari, alergi. Jadi mereka maunya setahun sekali misalnya seperti itu, atau dengan alasan-alasan yang lain seperti itu. Saya bilang ya itu keputusan mereka, tapi saya bilang rugi sendiri karena Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Saudara bisa lihat, saudara diperlengkapi, saudara mendapatkan kesempatan yang luar biasa, sudah Bapak Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Ini ada sedikit kesaksian. Saudara tahu nggak? Sekitar Shavuot tahun ini, ya, ada seorang sister yang tiba-tiba sebelumnya dia tidak punya gairah untuk bisa haus akan firman yang lebih, tapi pada saat Shavuot Elohim Yahweh bergerak. Dia tiba-tiba bisa haus, lapar dan haus. Shavuot tahun ini 2024. Shavuot kan bulan 5 kan ya. Sekarang kita bulan 12, 7 bulan. Ya. Tiba-tiba bisa haus. Dan kemudian cari ya, arahnya ya saudara ngerti lah, ya, arahnya kemana-kemana, tapi ujung-ujungnya puji Bapak Yahweh kok bisa diarahkan ke PM di sini, pelayanan minora. Ya, bukan polisi militer. Ya, jadi bisa diarahkan di sini dan kemudian bisa berapi-api. Nah, ini bukan satu kebetulan. Pakai momen Shavuot. Ya, pakai momen Shavuot. Ya, karena apa? Ya, karena Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Ini ada potensi kalau dikasih kesempatan dia akan menerima. Dan puji Bapak Yahweh meresponi. Walaupun mengalami hal-hal yang saya bilang cukup ekstrim dalam kehidupannya. Ya, cukup ekstrim. Ya. Nah, jadi kita harus paham bagaimana Yakov tahu. Ya karena di BCI. Dikasih tahu terlebih dahulu. Ya, dikasih tahu bahwa nantinya Elohim Yahweh akan ambil Lewi. Elohim Yahweh akan menaikkan level Yosef. Sebetulnya dengan perkataan anak-anakmu menjadi milikmu, itu dia dinaikkan levelnya. Saya bisa lihat, jadi nama Yosef tidak ada lagi, tapi nama Yosef digantikan oleh dua suku ini, double portion, Efraim dan Manasye. Saya bisa lihat, tapi uniknya, kalau saudara lihat di dalam kitab Wahyu, di sana ada suku Yosef. Betul kan? Coba saudara kita cek sebenarnya ya. Ini pas membahas soal ini. Itu ada di Wahyu Fatsal yang ke-7. Ya. Wahyu 7 ayat yang ke-8. Silakan Brother Enoch, kalau sudah temu bisa segera baca. Wahyu 7 ayat 8. Wahyu 7 ayat 8. Dari suku Zebulon 12.000 orang yang dimeteraikan. Dari suku Yusuf 12.000 orang yang dimeteraikan. Dari suku Benyamin 12.000 orang yang dimeteraikan. Iya, terima kasih. Kalau dalam kitab Wahyu ada dua yang tergantikan. Ya, suku apa yang tergantikan?
Ya, jawaban saudara benar Dan tadi. Efraim. Dan Efraim. Ya, Lewi masuk, Yosef masuk. Ya. Jadi sangat besar kemungkinan Efraim di bawah Yosef. Ya, Efraim di bawah Yosef. Tapi Dan dia terbuang. Ya, kita tahu sejarahnya mengapa kok Dan terbuang. Saya pernah bahas mengenai hal itu. Ya, tapi nanti kita akan juga sampai ke sana lah. Ya, jadi Dan terbuang. Nah, jadi kita bisa lihat strukturnya. Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Nah, kita akan lanjutkan. Kemudian dikatakan yang selanjutnya, ya. Ini dia. Ini juga unik juga ini, saudara. Kemudian Yosef membawa Efraim di tangan kanan, ya, di sebelah kiri Israel, dan kemudian Manasye dibawa sebelah kanan Israel. Ini anak yang pertama nih yang mana nih? Manasye atau Efraim nih? Manase, Pak. Manasye ya. Ya, Manasye. Ya, dan kemudian jadi betul ya, Manasye dapat tangan kanan, Efraim dapat tangan kirinya Israel. Itu ayat 13. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Israel menyilangkan tangannya. Ya, disilangkan tangannya. Jadi disilang tangannya. Tangan kanan ada di Efraim, tangan kiri ada di Manasye. Disilang. Lah kok tahu? Jawabannya tetap sama. Elohim Yahweh BCI Yakov. Silang. Betul kan? Ya tahu terlebih dahulu. Kalau dilihat saat itu Efraim anak kedua. Tapi Elohim Yahweh tahu terlebih dahulu bahwa Efraim akan lebih besar daripada Manasye. So bisa lihat, karena itu disilang. Nah, saat disilang, ada yang protes. Siapa yang protes? Yusuf, Pak. Ya Yosef, Pak. Yosef. Yang protes Bapak E. Ya. Bapak E. Ya. Bapak E protes. Ayat 17. Ketika Yosef melihat ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, dan hal itu tidak baik di matanya. Ya, tidak baik di matanya. Kalau kita lanjutkan sedikit, ayat 19, tetapi ayahnya menolak dan berkata, aku tahu anakku, aku tahu. Dari mana Yakov tahu? Nah itu dia. Jawabannya Elohim Yahweh sudah tahu. Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Nah, konfliknya di sini, saudara. Konfliknya itu di sini. Ya, ada hal-hal yang tidak dilihat Yosef, tapi dilihat Yakov. Disinilah titiknya, yaitu untuk Yosef dibutuhkan ketaatan. So bisa lihat, posisi Yosef secara negara memang lebih besar dari Yakov. Yakov mah nggak ada apa-apanya. Ya, di awal saya sudah katakan mengapa Yakov berusaha untuk duduk saat Yosef masuk di rumahnya Yakov. Mengapa dia duduk? So bisa lihat. Karena dia mengakui bahwa Bapa Yahweh telah mengangkat Yosef sebagai kepala atas kerajaan itu. Ya, kecuali tempat duduknya siapa itu namanya Firaun. Cuman itu aja. Ya kan? Firaun bilang, kamu menguasai semuanya termasuk istanaku, hanya satu. Ya, hanya satu. Ya. Bagi Firaun itu namanya apa itu namanya? Singgasana. Hingga sana.
singgasana. Tahta, Pak. Ya, tahta, singgasana. Itu di hadapan Firaun. Tapi di hadapan Bapak Yahweh, bahasa Turkinya adalah dengkle. Tahu dengkle? Jongkok, Pak. Bukan. Dengkle Ya, mah tempat duduk yang kecil, Pak. Bangku Tempat duduk yang kecil. kayak gitu. ya itu dengkle, tahu ya, itu enak sekali itu, saudara. Kursi kecil terbuat dari kayu, ya, kursi kecil duduk cuma satu. Kalau saudara kepingin tahu, saudara pernah makan abang-abang sate itu ya, yang pikul itu sate atau apa saja, ya. Nah, itu mereka duduk, ya kan, sambil kipas-kipas. Nah, duduknya itu, tempat duduknya itulah singgasana, itulah tahta sate. Ya, itulah dengkle, itu namanya dengkle, ya. Jadi di hadapan Bapak Yahweh nggak masalah. Manusia boleh ngomong itu tahtaku, itu singgasanaku, tapi Bapak Yahweh berkata, aku angkat Yosef, itu dengklemu. Nah, begitu, saudara. Ya, jadi nggak akan lebih dari dengkle itu, saudara. Ya, jadi kursi kecil seperti itu. Saya bisa lihat, secara kenegaraan memang Yosef lebih besar dari Yakov. Tapi ingat, masa ke depannya itu dipercayakan kepada Yakov. Untuk melihat rahasia ke depan, itu Yakov yang punya, Israel yang punya, bukan Yosef. So bisa lihat. Nah, disinilah kerendahan hati daripada Yosef juga diuji. Jadi saat bapaknya menyilangkan tangannya begini, Yosef nggak enak hatinya. Wih, nggak enak ini. Mosok anak pertama dikasih tangan kiri, anak kedua dikasih tangan kanan. Kan nggak begini ceritanya, kan gitu kan ceritanya tadi. Ya kan? Akhirnya dipaksa untuk dikembalikan karena bapaknya kan dikatakan agak rabun sudah tua, agak rabun gitu kan, dikembalikan. Tapi Yakov tahu, dia tolak permintaan Yosef. Coba dia agree permintaan Yosef, masalah besar dengan Bapak Yahweh. Betul kan? Lah Bapak Yahweh yang kasih tahu, di atas Yosef ada Bapak Yahweh. Dia yang kasih tahu rahasianya. Tidak untuk Yosef, tapi untuk Yakov dia kasih tahu. Saya bisa lihat, ya. Dan disinilah Yosef harus tunduk kepada Yakov. Saya bisa lihat secara fisik kenegaraan, Yakov harus tunduk pada Yosef. Tetapi secara alam spiritual kepercayaan Elohim Yahweh, Yosef harus tunduk kepada Yakov. Saya bisa lihat, ada raja yang tidak bisa tunduk, yaitu raja pertama dari Israel, namanya Saul. Dia tidak tunduk kepada Samuel. Dia nggak tunduk. Saya bisa lihat akhirnya apa? Hancur hidupnya. Dia menjaga reputasinya. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dia menjaga reputasinya, dia menjaga kesombongannya. Hancur dia situ. Saya bisa lihat, seringkali saudara mesti hati-hati. Ya. Pak, saya dapat impartasi discernment spirit dari Ibu Adasa Fangfang. Ingat, discernment spirit saudara itu untuk mendeteksi spirit-spirit apa saja sekitar saudara agar saudara terjaga, tetap berakar, bertumbuh, berbuah. Bukan untuk ya melihat orang ini begini, orang itu begitu, orang ini begitu dan begitu. Tidak. Tidak untuk demikian. Discernment spirit yang Bapak Yahweh berikan supaya saudara terproteksi dari pengajaran-pengajaran yang salah, dari pengaruh-pengaruh teman-teman yang berusaha tetap dengan tidak jemu-jemunya untuk membawa saudara kembali sekali YK tetap YK. Ya. Jadi mungkin ada yang ini kan tersebar di seluruh Indonesia. YK itu bukan Yusuf Kala ya. Saya harus kasih tahu. Nggak ada hubungannya.
Ya, kalau saya ngomong YK, Yusuf Kala, ngawur, mohon maaf, saya nggak ngomongin beliau, tidak. Ya, jadi saudara ngerti. Jadi nggak ada yang tersinggung di sini. Oke. Nah, jadi saya harus tahu discernment spirit yang Bapak Yahweh berikan itu untuk memproteksi supaya saudara nggak keluar jalur, begitu loh. Nggak sampai ada orang yang datang mempengaruhi dengan mudah dan saudara keluar dengan tidak ada perlawanan sama sekali. Wah, gampang hanyut begitu. Ya, tidak. Ya, tidak untuk, maksud saya tidak untuk nudingin atau ngeliatin orang ini begini, orang itu begitu, ya. Model A begini, begitu, begitu. Oh, tidak, saudara. Ya, proteksi hidup saudara dari pengajaran-pengajaran. Proteksi hidup saudara. Saya nggak bisa jamin saudara untuk saudara nggak buka YouTube dan tiba-tiba muncul pengajaran ini, pengajaran itu. Nggak bisa. Lah memang promosinya YouTube kayak gitu, saudara. Oh, tiba-tiba muncul begini. Dan pada saat itu, saudara kok pikir, oh iya benar juga ya. Saudara mulai tertarik. Nah, ini dibutuhkan discernment spirit. Benar nggak ini pola pengajarannya? Benar nggak yang disampaikan ini? Campur-campur tidak? Itu discernment spirit fungsinya di situ, saudara. Saya bisa lihat, jadi bukan untuk lihat personal demi personal. Ini manusia lain personal begini-begini. Oh tidak demikian. Salah kalau begitu. Ya, jadi harap dipahami, inilah discernment spiritnya. Ya, saudara harus paham. Nah, kemudian, ya, minta pimpinan Roh Yahweh Elohim supaya saudara tidak terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Ingat loh, saya pernah mengajarkan saudara di Wahyu pasal 12. Setan menjatuhkan bintang-bintang itu tidak pakai tangan. Enggak. Dia enggak pakai kaki. Enggak. Dia pakai ekor. Dia pakai ekor. Saya bisa lihat. Satu hal yang kelihatannya tidak berbahaya. Satu hal yang kelihatannya kecil. Satu hal yang kelihatannya disepelekan. Tapi disitulah sepertiga bintang rontok berjatuhan. Saya bisa lihat yang rugi siapa? Yang rugi yang jatuh. Saya bisa lihat yang untung siapa? Yang untung ya tetap yang bertahan. Yang tidak jatuh. Ya toh, itu gampang begitu saja. Jadi hati-hati saudara. Ya, setan tuh mengalahkan pakai ekor saja. Kibas-kibas sepertiga langsung rontok. Nah, mesti waspada bukan? Waspadanya bagaimana? Jaga pribadi saudara baik-baik dengan discernment spirit. Saya bisa lihat. Ya. Jadi inilah caranya seperti itu. Nah, kembali lagi. Elohim Yahweh kasih masa depan untuk diberitahukan kepada Efraim dan Manasye. Dua bangsa ini akan menjadi besar, tapi adiknya akan lebih besar, begitu loh saudara. Karena itu disilang. Ya, karena itu tetap disilang. Sedangkan untuk Yosef, dia nak bilang, aku kan penguasa Misraim. Nah, enggak seperti itu. Ternyata dia mentaati apa yang dikatakan oleh bapaknya. Biar itu terjadi. Saya bisa lihat luar biasa kerendahan hati daripada Yosef. Ya. Jadi disinilah dibutuhkan kerendahan hati, ya, ketaatan daripada Yosef, walaupun dia tidak memahami. Ya, jadi bagaimana Yakov bisa tahu? Jawabannya adalah karena Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Sudah tahu. Ya, sudah tahu terlebih dahulu. Nah, di dalam Amos 3 ayat 7, silakan Brother Reno. Amos 3 ayat 7. Sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Iya, terima kasih. Amos 3 ayat 7. Tuhan Yahweh tidak melakukan apapun kecuali menyatakan rahasianya ya kepada
para nabi. Ya, itu zaman Amos. Ya, dan Elohim Yahweh memberitakan kepada siapa? Bukan cuma Amos, tapi ini platformnya dikasih tahu. Ya, dikasih tahu kepada Daniel. Ya, nanti struktur zaman itu kayak apa? Dikasih tahu. Sudah bisa lihat? Dikasih tahu kepada Yesaya. Luar biasa, Yesaya itu kitabnya 66 fatsal. Lengkap Yesaya itu. Mulai zaman kelahiran Yeshua, sampai penyalipannya, sampai kedatangannya, bahkan Harpatso ada di situ, kerajaan 1000 tahun ada di situ, masa 666 ada di situ, sampai Yerusalem yang baru ya ada di situ, sampai lautan api ya ada di situ. Yesaya, luar biasa, Yesayahu, ya, 66 lagi fatsalnya, persis kayak kitab suci, Tanak dan Brit Gadasa, 66. Apakah ini satu kebetulan? Nah, Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Padahal, ya, untuk membuat fatsal dan ayat itu baru tahun, kalau nggak salah, abad 15. Abad 15 loh. Lah yo kok pas, begitu loh. Kok bisa pas 66 kitab? Kalau ndak Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Kekuatan Elohim Yahweh yang sudah tahu terlebih dahulu itu jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Hati-hati. Jangan sampai saudara terdiskualifikasi gara-gara kesalahan, kebodohan diri sendiri. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Dan caranya setan banyak sekali. Banyak sekali. Jadi hati-hati. Kesalahpahaman, misunderstanding, kesulitan, ya, apapun misalnya apa itu namanya, menerima hal yang tidak enak selama menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, itu bisa membuat seseorang keluar jalur. Kemudian ya ada yang terperangkap kembali dengan pola yang tidak penggenapannya adalah Yeshua. Ya, itu bisa terperangkap seperti di sana. Hati-hati. Ya, jebakannya itu banyak. Saudara mesti hati-hati. Waktunya sudah tidak lama lagi. Kita sudah mendekati pola Shemitah. Perhatikan loh. Saya kasih 2 pola. Jangan pernah lupa. Pola Shemitah, yang satunya pola apa? Yobel. Ya, saya sudah beri, saudara. Ya, kalau sampai Shemitah lolos, berarti saudara punya waktu 1 tahun. Tapi waktu 1 tahun ini juga tidak lama, cuman 365 hari, saudara. Bayangin, 365 hari, 100 hari, 100 hari, itu saudara khususkan untuk ngorok. Tahu ngorok? Tidur. Snoring. Mendengkur. Mendengkur. Ya, kenapa? Karena kan saudara tidur paling tidak 6-7 jam. Ya toh? Ya sebetulnya idealnya 8 jam supaya tubuh tetap fit. Nah, kalau anggaplah 8 jam, 1 hari 24 jam. Sepertiganya kan 8 jam. Nah, kalau 365 hari, berarti anggaplah 100 hari itu untuk tidur. 100 hari loh untuk tidur. Sisanya cuma 200 hari. Itu cepat sekali, saudara. Ya, cepat sekali. Jadi, berjaga-jagalah. Ada 2 pola. Shemitah atau Yobel. Ya, dengan persyaratan, ya kita sudah tahu kapan Yeshua mati di kayu salib. Ya, persyaratannya di situ. Ya, jadi saudara jangan berkecil hati loh. Jangan sampai Shemitah ini menjadi penyaringan buat saudara juga.
Begitu lewat, misalnya nggak kejadian. Misalnya nggak kejadian. Pasti banyak yang komen kan. Mana katanya 2026? Loh, tunggu dulu. Iya kan? Pasti banyak itu. Nah, di sini saudara akan tersaring lagi. Hati-hati saya bilang. Jangan sampai tersaring. Saya bisa lihat, waspada baik-baik saudara. Ya, apapun yang terjadi tetap kokoh. Ya, jangan pernah goyang karena waktunya sudah dipastikan. Ya, sudah dipastikan. Itu yang dikatakan oleh kitab Daniel. Waktunya sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Dan kalau sudah ditetapkan, ya, yang menetapkan adalah yang lanjut usianya. Ini bukan lanjut usianya itu berarti tua sekali gitu ya. Oh tidak, saudara. Lanjut usianya itu maksudnya apa? Dianya itu umurnya itu tidak terjangkau. Lah, siapa yang bisa kasih umur Bapak Yahweh? Lawang dia pencipta. Betul kan? Itulah yang dimaksud yang lanjut usianya. Tapi seringkali orang nyeleneh, yang lanjut usianya, oh berarti jenggotnya panjang, begitu rambutnya panjang. Ngawur saya bilang. Itu bukan seperti itu. Yang lanjut usianya itu tidak terhitung usianya, alias kekal selama-lamanya. Itu loh maksudnya. Ya, jadi banyak penafsiran yang keliru-keliru di sana. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai terkecoh. Nah, Amos sudah dikasih tahu oleh Elohim Yahweh bahwa Elohim Yahweh akan memberitakan, menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya. Dan dia akan melakukannya. Kalau rahasia itu sudah dinyatakan, salah satu rahasianya adalah lihat Israel, lihat rapture. Yehezkiel 4 ayat 1-7. Ini betul-betul menarik hati saya pengajaran ini. Yaitu dari dua sisi. Di mana Israel dikepung oleh Assyria 701 tahun sebelum Masehi. Dan itu dikali 390 dikali 7, karena 390 tahun ini adalah 390 hari di mana Yehezkiel harus tidur ya di sebelah kiri. Itu dikali dan itu akan jatuh di tahun 2029 atau 2030. Sedangkan untuk Yehuda, Yehezkiel disuruh tidur sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Tapi tidak ada platnya. Yang sebelah kiri ada platnya. Dan disitulah ada perhitungan 40 tahun. Karena dikasih kesempatan selama 40 tahun dan ternyata Israel tidak bertobat, dikali 7. Tidak bertobat, dikali 7. Baru bertobat, yaitu 40 kali 7 kali 7, yaitu 1960, ditambah 70 Masehi, karena itulah masa runtuhnya bait suci jatuh di tahun yang sama, yaitu 2029 atau 2030. Kalau Elohim Yahweh sudah menyatakan hal ini, saya bilang lebih baik jaga-jaga. Kalau Elohim Yahweh sudah menyatakan rahasia-rahasia ini secara detail, bahkan 1290 hari dan 1335 hari sudah diberikan pada saudara dan saya, dan juga rahasia 2300 pagi dan petang, bahkan Bereshit, Akarit, semuanya sudah diberikan. Waspada. Waspada. Berarti Elohim Yahweh akan melakukannya. Ya, karena rahasianya sudah lengkap. Berjaga-jagalah. Amin. Ya. Mungkin saudara berkata, saya kan punya pangkat lebih besar dari Pak Yosef Roy. Seperti Yosef. Saya menguasai negara, saya menguasai pemerintahan dan sebagainya. Well, saya harus kasih tahu, ya, yaitu saudara harus merendahkan hati seperti Yosef. Dia taat. Baiklah, biar rencana Elohim jadi atas anak-anakku, yaitu Efraim dan Manasye. Disilang tangannya. Karena Elohim Yahweh sudah memberitahu rahasianya kepada Yakov. Bakal apa yang terjadi untuk Efraim dan Manasye.
Saudara bisa lihat, kita diberi kesempatan, ya, kita diberi kesempatan untuk melihat semua sisi rahasia mengenai kedatangan Yeshua HaMasiah 2030 ini. Ya, maksudnya yang kedua, berarti harus dikurangin ya untuk harpazonya. Ngitung sendiri, saudara ya, ngitung sendiri. Nah, jadi kita harus waspada, berjaga-jaga, baik-baik. Saudara paham di sini, ya, harus seperti Yosef. Saya angkat jempol dengan Yosef. Bukan karena itu nama saya, bukan. Ya, saya lihat itu pribadinya dia. Dan kita sudah lihat bahwa Yosef itu identik dengan Yeshua di dalam kerajaan 1000 tahun. Saya bilang, pantas dia dapat itu. Ya, pantas. Luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Ya, hidup daripada Yosef ini. Dan pantas kalau dia mendapatkan predikat disetarakan dengan Yeshua, dalam arti penggambarannya loh ya, penggambarannya. Jadi jangan saudara salah, wah kalau gitu Yosef dan Yeshua sama gitu, seimbang. Tidak, saya tidak ngomong seperti itu. Penggambarannya, karena dia nanti dikuburkan di mana? Sukot. Sukot. Ya, di Sukot. Dan kita tahu soal rahasia Sukot. Yakub, kalimat terakhir kepada Yosef, bagian terakhir dia katakan, aku akan memberikan kamu pegunungan. Ya, di tanah yang telah aku rebut. Direbut oleh Israel. Di tanah Amori. Itu kan kalimatnya begitu, saudara tadi ya. Betul ya? Dia akan diberikan gunung. Ya. Ini sedikit lagi ya, supaya saudara paham. Kejadian 48. Ya, Kejadian 48 ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepadamu satu bagian di atas saudara-saudaramu. Luar biasa nggak? Di atas saudara-saudaranya. Hak kesulungan. Menggantikan Ruben. Besok kita belajar mengenai berkat Yakov ya. Memang nggak semua yang kita bisa lihat, tapi yang penting-penting kita akan lihat, yaitu Kejadian 49 dan 50. Saudara persiapkan untuk besok ya. Ayat 22 dikatakan, aku telah memberikan kepadamu satu bagian di atas saudara-saudaramu. Dia menjadi terutama, menggantikan Ruben. Kita tahu penyebabnya Ruben merosot. Karena apa? Karena kedagingan. Merosot ya. Ya, Yosef naik menggantikan dia. Dikatakan, yang telah aku rampas dengan pedang dan busurku dari tangan orang-orang Amori. Satu bagian akan dibawa, diberikan ya kepada Yosef. Ingat, Israel mengalahkan dunia. Israel mengalahkan dunia. Memang secara zaman akhir dia akan sementara dikalahkan gara-gara kekerasan hatinya. Tapi Raja Israel itu tidak pernah kalah. Dia akan mengalahkan dunia dengan pedang. Saudara bisa lihat, ya, dengan pedang dihancurkan dunia ini. Yeshua mengatakan di dalam kitab Wahyu bahwa dia datang dan di mulutnya ada sebilah pedang. Ya, akan menghancurkan masa anti Hamasiah. Menghancurkan masa menghancurkan anti Hamasiah, bukan masanya. Masanya sudah berlalu. Ya. Jadi anti Hamasiahnya akan dihancurkan dengan pedang yang keluar dari mulut Yeshua. Ya, dan itu dahsyat. Israel, kepala Israel, Yeshua HaMasiah akan melakukan. Dan setelah itu Yosef dikasih Sukot. Itulah bagiannya. Ya, dan itulah merupakan gambaran daripada Yeshua HaMasiah. Ya, sangat luar biasa. Ya. Jadi Yeshua HaMasiah pernah dengan menggunakan mulutnya untuk membuat orang geblak. Tahu geblak ya? Tahu geblak?
Jatuh. Jatuh tersungkur, Pak. Terjungkal, Pak. Ya, bukan tersungkur. Tersungkur itu jatuh ke depan. Geblak itu Itu ke jatuh, belakang, Kak. jatuh ke belakang. Terjungkal. Terjungkal, kurang tahu ya terjungkal gimana ya. Pokoknya Terlentang, Pak. terlentang, jatuh terlentang ke belakang. Ya, bukan tertelungkup. Itu enaknya bahasa Indonesia itu kekayaannya di sana. Ya, apalagi bagian Surabaya. Ya, ada yang namanya ya, geblak, delosor, itu beda, saudara. Ya, nyungsep itu beda semua, saudara. Iya kan? Nah, itu cara jatuh yang berbeda-beda, ya toh. Kalau bahasa Inggrisnya cuma satu, fall, gitu aja. Fallnya mau arahnya kemana? Ya, fall ke depan atau fall ke belakang, begitu. Tapi kekayaan ya Indonesia dipercaya dengan banyak bahasa. Ya, jadi geblak. Tahu yang geblak ya? Jadi jatuhnya itu ke belakang. Gitu. Kapan itu terjadi? Di Taman Getsemani, Pak. Pada ditangkap dalam penangkapan Yeshua. Di Taman Getsemani. Bayangin, saudara. Cari siapa kamu? Cari Yeshua. Ingat, saudara, saat itu kan tidak ada lampu, nggak ada LED, nggak ada listrik, petang, tahu petang, ya, gelap, ya, gelap, nggak kelihatan, pakai obornya melip-melip, ya, obor apa itu melip-melip? Aduh susah nih ngomong bahasa Indonesia melip-melip, itu bahasa Korea. Kedap-kedip, Pak. Kedap-kedip. Ya, jadi nggak kelihatan. Nah, Yeshua tinggal, I am, aku ini. Apa yang terjadi? Ngeblak semua, saudara. Itu baru ngomong I am, baru ngomong aku. Begitu. Sudah jatuh terlentang. Nah, itu udah jatuh terlentang baru ketemu. Ya, jatuh terlentang semua. Itu baru ngomong aku. Saudara bisa lihat? Jadi, peperangan dengan Yeshua nanti di dalam Armageddon itu nggak susah. Sangat tidak susah. Cuman satu kata gitu saja sudah selesai kok. It is finished. Sudah selesai, saudara. Dosa saudara 2000 tahun sejak Yeshua finish sampai sekarang. Dia cuma kasih tahu, selesai. Ya, selesai, San. Ya kan, ngadep Bapak Yahweh, selesai dosamu. Ngadep nyembah Bapak Yahweh. Luar biasa kan. Saya bisa lihat, jadi peperangan dengan anti Hamasiyah gampang sekali. Binasa. Selesai. Langsung ya, mereka dipinggirkan masuk lautan api. Ya, jadi luar biasa melalui kitab Bereshit, Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu, dan itu buat pelajaran saudara dan saya supaya saudara dan saya percaya, begitu loh. Ya, harus percaya karena sudah dikatakan terlebih dahulu. Rugi kalau nggak percaya. Amin. Bapak yang berkati, besok kita final, kita Bereshit. Saudara tinggal baca 49 dan 50 fatsalnya. Ya, haleluya. Bapak yang berkati, kita akan satukan hati di dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh, dalam Yesus Al-Masih kami mengucap syukur atas rencanamu yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak teracak-acak, tapi rapi, sinkron satu sama lain. Sangat dahsyat. Engkau memberikan kepada Yakov, kepada Yosef, gambaran-gambaran akan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kami mengucap syukur. Terus boleh kami ada di dalam firman-Mu, dan firman-Mu ada dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Abah Yahweh, memberkati setiap manusia-manusia Elohim boleh tetap berpaut kepada Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach, mencintai firman-Mu, dafar-Mu, mencintai Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Yesus HaMashiach kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo,
mengenakan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Yeshua HaMasiah di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMasiah dan tinggal bersama Yeshua HaMasiah sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMasiah berkat-berkat itu diberikan. Yang percaya katakan Amen. Haleluya. Bapak yang berkati saudara sekalian.